Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Martina Usur, saya melayani sebagai pensyarah di Seminari Teologi Sabah dalam bidang Perjanjian Baru, Bahasa Yunani, dan Kerohanian Kristen. Adalah kehormatan bagi saya untuk berkongsi firman Tuhan kepada Anda dalam Minggu Teologi STS kali ini. Petikan firman Tuhan diambil dari Ibrani 6 ayat 1 yang berbunyi demikian. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang akan kami kongsi bersama pada waktu ini, dan kiranya Engkau memberkati kami sehingga melalui firman Tuhan ini kami akan lebih bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau dan menuju kepada kematangan dalam kerohanian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya memberikan tema menuju kepada kematangan dalam Kristus. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita semua berada dalam suatu perjalanan iman menuju kepada kematangan dan kesempurnaan dalam Kristus. Penulis surat Ibrani memperingatkan jemaah Kristen yang menerima surat ini supaya mereka terus bertumbuh dalam iman dan pengetahuan mengenai Allah melalui Yesus Kristus. Hanya orang yang matang dalam iman dapat membezakan apa yang baik dan yang jahat. Seperti yang dinyatakan dalam Ibrani 5 ayat 14. Dengan demikian mereka dapat terhindar dari kemurtadan atau berpaling tadah dari iman kepada Yesus Kristus. Dalam Ibrani 6 ayat 1, kita dapat menemukan dua gesaan dan satu larangan. Gesaan yang pertama ialah gesaan untuk bertumbuh dalam ajaran Kristus. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Frasa marilah kita ialah gesaan yang berupa galakan semangat kepada jemaah untuk bertumbuh bersama-sama. Di sini memperlihatkan keperluan untuk memiliki kehidupan rohani yang tidak statik, tetapi terus menunjukkan kemajuan iman. Nah, sejak saat kita menerima Kristus, sebenarnya terdapat 4 perkara yang berlaku dalam hidup kita. Perkara yang pertama ialah Kristus berada di dalam hidup kita. Yang kedua, dosa-dosa kita diampuni. Ketiga, kita menjadi anggota dalam kerajaan Allah. Dan yang keempat, kita memulai perjalanan rohani bersama dengan Kristus. Mempunyai pengetahuan asas iman Kristen sememangnya penting bagi kita, supaya kita boleh berdiri teguh dalam kepercayaan dan tidak mudah diumbang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Namun penulis Ibrani mengatakan mempunyai pengetahuan asas sahaja tidak mencukupi. Perkataan meninggalkan dalam ayat ini, meninggalkan ajaran asas bukan berarti kita membuang atau mengabaikan ajaran iman yang kita sudah terima. Tetapi maksudnya sesudah kita memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran tersebut di dalam hidup kita, maka kita perlu terus menambahkan lagi ajaran tersebut. Kita perlu terus menambahkan lagi pengetahuan yang kita sudah dapat mengenai Yesus Kristus, yakni untuk memahami ajaran Kristus dengan lebih mendalam. Nah, kerohanian Kristen
berpusat kepada Yesus Kristus. Yesus ialah pusat kerohanian kita. Nah, kita mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Yesus sendirilah yang telah menyatakan Allah itu kepada kita. Seperti yang Yohanes katakan dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Oleh itu, kerohanian Kristen bukan saja berpusat kepada Yesus Kristus, tetapi kerohanian Kristen melibatkan pemuridan. Walaupun penyelamatan adalah kurnia Allah dan bukan usaha kita, namun kita masih mempunyai peranan, kita masih mempunyai tanggung jawab dalam kerohanian kita. Kita dipanggil untuk mengikuti Yesus. Dan kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Menuju kepada kematangan dalam kerohanian kita bersama Kristus berarti kita perlu merelakan diri kita untuk melalui proses pemuridan. Perkataan murid dalam bahasa Yunani matetes berarti belajar dari Yesus. Berarti seseorang yang belajar dari seorang guru. Yesus ialah guru agung kita. Dialah yang akan memimpin kerohanian kita langkah demi langkah menuju ke arah kesempurnaan. Yesus telah memulai, dialah pengasas iman kita. Iman kita bermulai pada Yesus Kristus dan Yesus sendirilah yang akan menyempurnakannya. Jadi sebagai pengikut Kristus, kita belajar dari Yesus Kristus. Orang yang percaya menjadi murid Kristus sekurang-kurangnya melibatkan 4 perkara ini. Yang pertama, kita perlu rela menerima salib yang telah dikhususkan untuk kita. Yang kedua, mengenal Allah sepenuhnya. Ketiga, mengikuti jejak Kristus. Dan keempat, ialah jika kita mengasihi Dia, maka kita akan mengikuti atau menuruti perintah-perintah Kristus. Jadi proses bagi kita untuk belajar daripada Yesus sendiri, inilah yang akan membentuk kerohanian kita sehingga kita menjadi lebih matang. Gesaan yang kedua ialah gesaan untuk beralih kepada kematangan penuh dalam Kristus. Ibrani 6 ayat 1 mengatakan, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Dan ini membawa kita kepada gesaan yang kedua, dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Nah, seseorang yang belum matang kerohaniannya atau iman yang belum berkembang digambarkan seperti bayi. Seperti bayi yang masih memerlukan susu untuk bertumbuh. Kenapa? Karena seseorang yang imannya belum berkembang ialah seseorang yang masih perlu belajar perkara-perkara yang asas. Jadi kita digesa untuk terus mempelajari firman Tuhan. Kita digesa untuk terus bertumbuh dan beralih dari perkara yang asas kepada sesuatu yang lebih mendalam. Supaya pengetahuan kita tentang ajaran Tuhan akan bertambah sehingga kita menjadi lebih matang. Nah, perkataan perkembangan berasal dari perkataan Yunani teleiotes yang bermaksud kesempurnaan, kematangan, kedewasaan, dan lengkap. Maksudnya kita semua dalam perjalanan iman menuju ke arah kesempurnaan, kematangan, dan kedewasaan yang penuh, yang lengkap di dalam Yesus Kristus. Dan ini merupakan suatu proses yang berterusan. Ya, tidak akan berlaku dalam satu malam sahaja. Ya, tidak akan berlaku seperti Maggi yang instan boleh dimasak dalam 3 menit, atau kopi 3 in 1, atau 5 dalam 1 yang akan berlaku sekelip mata atau dalam masa yang sangat singkat.
pertumbuhan rohani menuju kepada kematangan di dalam Kristus merupakan proses yang berterusan sehingga kita menjadi seperti rama-rama yang indah di hadapan Tuhan. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18, Paulus berkata, "Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar." Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari kehidupan yang baru di dalam Kristus menjadi kehidupan yang lebih matang dan sempurna di dalam Kristus. Perjalanan hidup Kristen ialah komitmen seumur hidup. Komitmen seumur hidup untuk bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia yang adalah kepala, yaitu Kristus Yesus sendiri. Dan pada awal perkongsian saya sebentar tadi saya mengatakan bahwa Ibrani 6 ayat 1 sebenarnya ada 2 gesaan dan 1 larangan. Dan kita melihat perkara yang ketiga ialah 1 larangan yang terdapat di dalam ayat ini. Larangan tersebut ialah larangan untuk mendasarkan pertobatan kepada perbuatan yang sia-sia. Ibrani 6 ayat 1 sekali lagi, "Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh." Dan seterusnya larangan, "Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah." Menjadi matang dalam ajaran Kristus ialah panggilan bagi kita semua. Menjadi matang dalam ajaran Kristus dari ajaran asas mengenai pertobatan, kepercayaan, baptisan, menumpangkan tangan, kebangkitan orang mati, hukuman yang kekal berdasarkan Ibrani 6 ayat 2 sehingga ayat yang ketiga. Dalam konteks ayat ini sendiri, dalam konteks petikan ini sendiri menyebut yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Oleh itu saudara dan saudari, kita lihat ada 2 gesaan untuk bertumbuh, beralih dari ajaran asas yang kita sudah perolehi dalam Kristus dan menuju ke arah kematangan, perkembangan yang penuh di dalam Kristus. Dan untuk mengalami 2 gesaan ini, kematangan ini, maka kita perlu yang ketiga, yaitu perkara yang tidak boleh kita lakukan. Apakah yang tidak boleh kita lakukan di dalam ayat ini? Yaitu tidak boleh meletakkan dasar pertobatan kita kepada perkara yang sia-sia, yang tidak akan menyumbang kepada kedewasaan atau kematangan kita di dalam Kristus. Pada hari ini, dalam dunia kita hari ini, ada suatu istilah yang menjadi masalah kebanyakan orang Kristen, dan istilah tersebut ialah anugerah murah. Anugerah murah ini telah merusakkan lebih ramai Kristen daripada mana-mana perintah. Apakah anugerah murah? Anugerah murah adalah ajaran pengampunan tanpa memerlukan pertobatan. Anugerah murah ialah pembaptisan tanpa disiplin gereja. Anugerah murah ialah perjamuan kudus tanpa pengakuan. Anugerah murah ialah pengampunan tanpa pengakuan pribadi. Anugerah murah adalah anugerah tanpa pemuridan, anugerah tanpa salib, anugerah tanpa Yesus Kristus. Oleh itu di dalam firman Tuhan yang saya kongsikan pada hari ini, mengatakan bahwa dasar pertobatan kita tidak boleh didasarkan kepada perkara-perkara yang tidak alkitabiah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi dasar pertobatan kita harus kepada ajaran firman Tuhan. Pertobatan yang sejati
akan ternyata dari perubahan tindakan dan pikiran kita, yaitu perubahan gaya hidup, perubahan cara kita berpikir yang akan sentiasa dinilai berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Perubahan dari kehidupan yang berpusat kepada diri sendiri kepada kehidupan yang berpusat kepada Yesus Kristus. Oleh itu, komitmen kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, sebagai pengikut Kristus, ialah untuk mengenal Allah. Bukan sekadar mengetahui sesuatu mengenai Allah. Komitmen kita ialah mengalami Allah sepenuhnya dalam hidup kita. Allah bekerja secara aktif dalam hidup kita dan di sekeliling kita dari permulaan dunia ini sehingga akhir. Oleh itu, komitmen dari kita ialah untuk kita mengalami Allah itu sendiri dalam hidup kita, mengalami Dia sepenuhnya. Komitmen kita ialah untuk menjadi matang dalam Kristus dan mencapai kekudusan Kristen dalam kehidupan dan pemikiran. Saya ingin mengakhiri perkongsian saya pada hari ini dengan doa dan harapan agar saudara dan saudari akan terus bertumbuh menuju kematangan yang penuh di dalam Kristus. Saya juga berharap supaya saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Kristus akan terus memberikan sokongan kepada STS melalui doa maupun dalam keuangan dan juga penglibatan yang berterusan melalui program-program yang diadakan di STS. Baru-baru ini STS telah mengalami suatu keadaan yang cukup mencabar di mana banyak tanah runtuh telah berlaku disebabkan oleh hujan yang berterusan sehingga STS memerlukan dana yang cukup besar supaya proses atau proyek membaik pulih runtuhan tersebut dapat dimulakan. Dan kami memerlukan sokongan, doa dan keuangan dari saudara dan saudari. Begitu juga STS menawarkan banyak program, termasuklah apa yang disebut online ministry. Dan pada tahun hadapan, sekali lagi kita akan mengadakan program misi jangka pendek yang hanya akan diadakan melalui talian, memandangkan keadaan pada masa ini yang masih belum mengizinkan bagi kita untuk mengadakannya secara fisikal. Jadi STM-BM akan diadakan pada bulan Januari, bermula 4 Januari sehingga 29 Januari. Dalam kira-kira 1 bulan ini, dan ada banyak pengisian yang baru yang dimasukkan, terutamanya fokus kita ialah untuk memberikan pendedahan teologi kepada anak-anak muda maupun jemaah yang sedang mempertimbangkan, sedang berdoa untuk mengenal panggilan dan kehendak Allah dalam hidup mereka. Oleh itu, silalah galakan para belia di gereja Anda, para pemuda-pemudi maupun jemaat Anda untuk menyertai program ini. Jika saudara ingin mendapatkan maklumat lanjut, boleh berhubung dengan saya secara langsung ataupun berhubung dengan pihak pejabat pengurusan STS. Mari kita akhiri perkongsian firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang mengasihi kami dan yang telah memimpin kami kepada suatu kehidupan yang baru di dalam Kristus. Dan kami mahu terus mengalami Engkau dalam hidup kami. Kami ingin terus bertumbuh dan menuju kepada kematangan atau kedewasaan yang penuh di dalam Kristus. Walaupun kami hidup dalam masa yang sukar pada ketika ini, namun kami percaya bahwa Engkau tidak pernah membiarkan ataupun mengabaikan kami. Dan panggilan untuk terus bertumbuh di dalam Kristus adalah panggilan bagi kami semua dan dia merupakan proses yang kami harus lalui bersama. Oleh itu berkatilah saudara dan saudari saya yang sedang mendengar perkongsian firman Tuhan ini sehingga iman mereka
terus bertumbuh menjadi teguh dan sempurna bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang mengasihi kami, kami sudah berdoa. Amin.